Halo semuanya, kembali lagi di Exagap Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu paham filsafat yang terkenal di abad ke-19, yaitu positivisme. Paham ini memiliki banyak pro dan kontra di dalamnya. Jika kamu penasaran, mari kita simak selengkapnya. Abad ke-19 menyaksikan munculnya gerakan filosofis yang kuat, yang berusaha untuk membentuk kembali pemahaman kita tentang pengetahuan dan penyelidikan. Gerakan ini, yang dikenal sebagai positivisme, muncul dari gejolak intelektual Prancis pasca revolusi, dipelopori oleh filsuf Auguste Comte. Comte, yang sangat terganggu oleh pergolakan sosial dan intelektual pada masanya, percaya bahwa bentuk pengetahuan baru yang lebih andal diperlukan untuk membimbing manusia menuju kemajuan. Comte berpendapat bahwa pemikiran manusia telah berkembang melalui tahapan-tahapan yang berbeda. Yang pertama, tahap teologis, menjelaskan fenomena melalui tindakan makhluk gaib. Yang kedua, tahap metafisik, menggantikan penjelasan supernatural ini dengan entitas dan prinsip abstrak. Comte percaya bahwa umat manusia sedang memasuki tahap ketiga, tahap positif, yang ditandai dengan ketergantungan pada observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Filsafat positif baru ini, seperti yang disebut Comte, akan didasarkan pada metode yang telah terbukti sangat sukses dalam ilmu alam. Ia akan menolak spekulasi metafisik, dan sebagai gantinya berfokus pada pengungkapan hukum yang mengatur dunia yang dapat diamati. Visi Comte selaras dengan semangat zamannya, era yang ditandai dengan kemajuan ilmiah dan teknologi yang pesat. Positivisme menjanjikan jalan menuju kebenaran objektif dan cara untuk membangun masyarakat yang lebih rasional dan teratur. Inti dari positivisme adalah dua pilar utama, empirisme dan logika. Empirisme, yang berasal dari para pemikir seperti John Locke dan David Hume, menekankan pentingnya pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Kaum positivis menganut prinsip ini sepenuh hati, dengan alasan bahwa semua pengetahuan yang berarti harus berasal dari, atau setidaknya dapat diverifikasi oleh, observasi empiris. Logika, khususnya dalam bentuk penalaran induktif, memberikan kerangka kerja untuk mengatur dan menafsirkan data empiris. Dengan mengamati dan mengklasifikasikan fenomena secara hati-hati, kaum positivis percaya para ilmuwan dapat mengidentifikasi pola dan keteraturan yang pada akhirnya mengarah pada perumusan hukum umum. Hukum-hukum ini, pada gilirannya, dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa masa lalu dan memprediksi peristiwa masa depan. Penekanan pada verifikasi empiris dan analisis logis memiliki implikasi yang mendalam tentang bagaimana kaum positivis mendekati pertanyaan-pertanyaan pengetahuan. Klaim metafisik yang berhubungan dengan entitas atau konsep di luar ranah pengalaman indrawi dianggap tidak berarti. Pertanyaan tentang hakikat realitas, keberadaan Tuhan, atau makna hidup dikesampingkan sebagai tidak terjawab dalam kerangka kerja positivis. Positivisme tidak tinggal diam. Pada awal abad ke-20, sekelompok filsuf dan ilmuwan yang dikenal sebagai lingkaran Wina mengembangkan dan menyempurnakan lebih lanjut ide-ide positivis. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Moritz Schlick dan Rudolf Carnap, lingkaran Wina berusaha untuk membangun dasar yang ketat dan logis yang tepat untuk pengetahuan ilmiah. Mereka banyak mengambil dari karya Gottlob Frege dan Bertrand Russell dalam logika matematika, berharap untuk menciptakan sains terpadu yang dapat mencakup semua bidang pengetahuan manusia. Inti dari proyek mereka adalah pengembangan kriteria untuk membedakan pernyataan yang bermakna dari yang tidak bermakna. Hal ini membuat mereka merumuskan prinsip verifikasi yang menjadi prinsip yang menentukan, meskipun kontroversial, dari positivisme logis. Prinsip verifikasi, dalam bentuknya yang paling sederhana, menyatakan bahwa sebuah pernyataan bermakna hanya jika dapat diverifikasi secara empiris. Dengan kata lain, sebuah pernyataan harus mampu diuji melalui observasi atau eksperimen untuk memiliki isi kognitif. Prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan spekulasi metafisik dari wacana ilmiah, memastikan bahwa semua klaim didasarkan pada bukti empiris. Meskipun awalnya menarik, prinsip verifikasi menghadapi tantangan yang signifikan. Satu kritik utama adalah bahwa prinsip ini terbukti terlalu ketat, bahkan mengecualikan beberapa pernyataan ilmiah yang tampaknya bermakna. Misalnya, generalisasi universal, seperti semua angsa berwarna putih, tidak dapat diverifikasi secara definitif, karena seseorang perlu mengamati setiap angsa di alam semesta untuk memastikannya. Lebih lanjut,
Prinsip itu sendiri tampaknya merupakan pernyataan metafisik karena membuat klaim tentang sifat makna tanpa dapat diverifikasi secara empiris. Positivisme dan metode ilmiah, hubungan simbiosis. Terlepas dari keterbatasannya, positivisme memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan metode ilmiah. Penekanan pada bukti empiris, observasi objektif, dan penalaran logis menjadi pusat dari usaha ilmiah. Positivisme mendorong pengembangan teknik eksperimental yang ketat dan metode statistik, yang semuanya bertujuan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan objektivitas. Munculnya positivisme bertepatan dengan, dan bisa dibilang berkontribusi pada, periode kemajuan ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan dalam fisika, kimia, biologi, dan bidang lainnya mengubah pemahaman kita tentang alam dan mengarah pada inovasi teknologi yang membentuk kembali masyarakat. Keberhasilan sains selama era ini memberi kepercayaan pada pandangan positivis bahwa penyelidikan empiris adalah jalan paling andal menuju pengetahuan. Kemunduran metafisika, kemenangan bagi positivisme. Fokus positivisme pada verifikasi empiris memiliki dampak yang signifikan pada status metafisika. Pertanyaan-pertanyaan metafisika tradisional yang dulunya dianggap penting dalam penyelidikan filosofis, sekarang oleh banyak orang dipandang tidak berarti atau paling banter, tidak produktif. Kritik positivis terhadap metafisika menyebabkan penurunan pengaruhnya dalam filsafat akademis. 2. Dengan banyak filsuf mengalihkan perhatian mereka ke bidang-bidang seperti logika, bahasa, dan filsafat ilmu. Namun, mendeklarasikan kematian metafisika terbukti terlalu dini. Sementara positivisme tidak diragukan lagi menggeser fokus penyelidikan filosofis, itu tidak sepenuhnya menghilangkan minat pada pertanyaan-pertanyaan metafisik. Banyak filsuf terus bergulat dengan isu-isu kesadaran, kehendak bebas, dan hakikat realitas, bahkan jika mereka mengakui keterbatasan pendekatan metafisika tradisional. Melampaui verifikasi, kebangkitan falsifikasi. Sementara, prinsip verifikasi menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi, itu membuka jalan bagi pendekatan alternatif untuk metodologi ilmiah. Salah satu yang paling berpengaruh adalah konsep falsifikasi Karl Popper. Popper berpendapat bahwa meskipun tidak mungkin untuk memverifikasi teori ilmiah secara definitif, adalah mungkin untuk memalsukannya melalui pengujian empiris. Sebuah teori ilmiah, menurut Popper, harus membuat prediksi yang berani dan dapat diuji. Jika prediksi ini bertentangan dengan observasi, teori tersebut dianggap dipalsukan dan harus direvisi atau ditinggalkan. Penekanan pada falsifikasi ini, bukan verifikasi, menjadi landasan metodologi ilmiah modern. Masalah induksi, tantangan yang bertahan. Terlepas dari kontribusinya yang signifikan, positivisme juga bergulat dengan masalah filosofis yang abadi. Salah satu yang paling gigih adalah masalah induksi. Hume, pengaruh kunci pada kaum positivis awal, telah dengan terkenal menyoroti keterbatasan penalaran induktif. Induksi melibatkan penyimpulan hukum umum dari sejumlah pengamatan yang terbatas. Namun, tidak ada jaminan logis bahwa hanya karena sesuatu telah terjadi di masa lalu, itu akan terus terjadi di masa depan. Ini menimbulkan tantangan bagi kaum positivis yang berusaha mendasarkan pengetahuan ilmiah pada observasi empiris. Jika kesimpulan induktif tidak pasti secara logis, bagaimana kita bisa yakin dengan hukum ilmiah yang diturunkan darinya? Pertanyaan ini terus diperdebatkan oleh para filsuf sains hingga saat ini, menyoroti relevansi yang berkelanjutan dari pengawasan filosofis, bahkan dalam kerangka kerja yang menekankan bukti empiris. Warisan positivisme yang abadi membentuk sains modern. Terlepas dari keterbatasan dan akhirnya kemundurannya sebagai gerakan filosofis yang dominan, positivisme meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sains modern. Penekanannya pada verifikasi empiris, observasi objektif, dan penalaran logis terus membentuk bagaimana penelitian ilmiah dilakukan di berbagai disiplin ilmu. Metode ilmiah, meskipun tidak dapat direduksi menjadi positivisme saja, berhutang banyak pada penekanan positivis pada pengujian yang ketat dan pengejaran pengetahuan objektif. Selain itu, pengaruh positivisme melampaui ilmu alam. Penekanannya pada data empiris dan analisis kuantitatif telah membentuk metodologi penelitian dalam ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Penggunaan survei, analisis statistik, dan eksperimen terkontrol dalam bidang-bidang ini mencerminkan warisan pemikiran positivis yang abadi.
kritik, dan keterbatasan, perspektif yang seimbang. Sambil mengakui kontribusinya, penting untuk mengenali kritik dan keterbatasan positivisme. Kritikus berpendapat bahwa fokusnya yang sempit pada verifikasi empiris berisiko mengabaikan cara-cara lain yang berharga untuk mengetahui, seperti intuisi, pengalaman subjektif, dan penelitian kualitatif. Lebih lanjut, pengejaran objektivitas, meskipun terpuji, terkadang dapat menutupi pengaruh faktor sosial dan budaya pada penyelidikan ilmiah. Asumsi sains yang bebas nilai, yang sering dikaitkan dengan positivisme, juga telah ditentang. Kritikus berpendapat bahwa penelitian ilmiah tidak pernah benar-benar bebas nilai, dan bahwa pertimbangan etis harus berperan dalam membentuk pertanyaan penelitian, metodologi, dan aplikasi penemuan ilmiah. Zhua menyadari keterbatasan ini sangat penting untuk pemahaman yang bernuansa tentang kemungkinan dan potensi jebakan penyelidikan ilmiah. Kesimpulan, relevansi positivisme yang berkembang. Positivisme, meskipun bukan lagi kekuatan filosofis dominan seperti dulu, terus memberikan pengaruh pada pemikiran kontemporer. Prinsip-prinsip intinya, yang menekankan bukti empiris, penalaran logis, dan observasi objektif, tetap menjadi pusat dari metode ilmiah. Namun, keterbatasan positivisme, khususnya definisinya yang sempit, tentang pengetahuan yang berarti, dan pengabaiannya terhadap cara-cara lain yang berharga untuk mengetahui, telah menyebabkan pengembangan pendekatan yang lebih bernuansa dan canggih untuk memahami dunia di sekitar kita. Daripada memandang positivisme sebagai doktrin yang monolitik dan usang, kita dapat menghargainya sebagai sebuah tahap dalam evolusi pemikiran manusia yang sedang berlangsung. Penekanannya pada bukti empiris dan penyelidikan yang ketat terus berharga. Tetapi, begitu juga wawasan yang diperoleh dari perspektif filosofis lain yang mengakui kompleksitas dan sifat multifaset pengetahuan. Saat kita terus bergulat dengan tantangan memahami diri kita sendiri dan alam semesta tempat kita tinggal, perspektif yang seimbang yang mengakui kekuatan dan keterbatasan positivisme akan sangat penting untuk menavigasi jalan ke depan. Sekian pembahasan tentang positivisme. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah kamu tim yang mendukung positivisme atau orang yang menentang positivisme? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.